Hei, pria yang di sana baru saja menanyakan informasimu, kata bartender itu, yang membuatku menengok dan melihat sekeliling. Oh, dia sudah pergi. Seperti yang kalian bisa lihat, aku masih duduk di sebuah bar di resort bintang 5. Tidak, aku bukan orang kaya, melainkan ku ambil semua tabunganku dan putuskan untuk membelanjakannya untuk nikmati setiap hari yang tersisa dalam hidupku. Ini semua bermula beberapa bulan lalu. Aku mengalami sakit dan kelelahan secara konstan. Aku menyalahkan stres pekerjaan, tapi gejala yang kualami semakin parah. Akhirnya aku ke dokter dan duduk di sana, terkejut luar biasa saat ku dengar kata kanker dan progresif. Beberapa minggu kemudian adalah serangkaian janji temu dan perawatan rumah sakit. Ku jalani kemo dan rambut panjangku yang indah jadi rontok. Aku merasa lelah dan tak berdaya sepanjang waktu. Cukup sudah. Ku hentikan kemoterapi, keluar dari pekerjaanku, dan memutuskan untuk menikmati sedikit waktuku yang tersisa. Pantai Hawaii sangatlah indah. Kemudian tiba-tiba seseorang berjalan menabrakku. Minumannya membuatku basah. Aku mendengarnya berkata, "Ya Tuhan, aku sangat menyesal." "Oh hei, kau gadis yang duduk di bar sendiri tadi." Aku mendongak ke atas, dan wah, dia tampan. Aku menggelengkan kepala dan menekankan kalau itu adalah salahku karena tak memperhatikan jalan. Setelahnya dia ikut aku berjalan-jalan dan kami mulai mengobrol. Oh, ngomong-ngomong, namanya Black. Jadi di hari berikutnya aku mengajaknya makan siang. Aku tak berselera makan sekarang, dan seringnya aku cuma bisa menatap piringku yang hampir tak tersentuh. Kemudian aku tahu aku harus jujur padanya. "Hei, Black, aku sangat menyukaimu dan ingin mengenalmu lebih jauh. Tapi aku mengidap kanker dan aku tak punya banyak waktu tersisa." Awalnya ada keheningan yang menyiksa. Tapi kemudian dia meraih tanganku dan apa kalian bisa percaya? Dia bilang dia juga ingin mengenalku. Beberapa minggu berikutnya berada dengannya rasanya ajaib. Kemudian kami kembali ke kota dan lanjut berpacaran. Black sangat baik dan terus mencurahkan kasih sayang padaku. Suatu malam setelah makan malam, Black membawa kami ke atas bukit. Dia bilang dia ingin menunjukkan padaku Orion's Belt, dan itu sangat romantis. Aku tak mau merusak momen itu, tapi ada sesuatu yang harus kukatakan padanya. "Black, aku menemui dokter hari ini. Dia bilang tak ada yang berubah. Meskipun dia tak menyebutkannya, kurasa aku tak punya banyak waktu." Air mata membasahi wajahku. "Aku mengalami waktu terbaik bersamamu. Kurasa aku benar-benar mencintaimu." Tiba-tiba, Black berlutut dengan satu kaki dan bertanya padaku, "Sayangku Lucy, maukah kau menikah denganku? Paling tidak ini yang bisa kulakukan untukmu." Aku tak dapat berkata-kata, jadi aku mengangguk dan kemudian mendekapnya erat di pelukanku. Aku terlalu senang sampai tak bisa menahan diri untuk membagi cerita cinta kami di sosial media. Tak lama, ribuan orang menyukai dan membagikannya, mengatakan kami adalah pasangan inspirasional. Ini sungguh gila, tapi luar biasa. Dukungan mereka membuatku merasa aku bisa kalahkan kankerku, dunia, dan semuanya. Aku mulai memperhatikan Black mendapat banyak perhatian dari gadis-gadis lain. Mereka tahu dia adalah laki-laki yang melamar gadis sekarat itu, jadi mereka tampak berkerumun dan mengaguminya. Kemudian suatu hari saat kami ada di toko gaun pengantin bersama, aku keluar dari ruangan ganti mengenakan gaun indah, merasa bagi seorang putri. Tapi kemudian kulihat Black ngobrol dengan seorang gadis. Dia menyentuh bahu Black, dan aku mendengarnya berkata, "Tunanganmu sangat beruntung memilikimu." Lalu gadis itu maju mendekatinya. "Black," aku memanggilnya. "Sayang, bagaimana penampilanku?" Dia berpaling dari gadis itu dan menatapku. "Ya, indah sekali." Dengan canggung dia tersenyum. Tak bisa tidak aku merasakan tak karuan. Aku tahu dia pria yang menarik, tapi dia akan menikah denganku. Tak menyenangkan sama sekali mendapatinya menggoda orang lain saat aku mengepas baju. Tetap saja, aku berusaha mengesampingkannya, karena aku ingin menikmati sedikit waktu yang kupunya. Pernikahan itu bagai mimpi yang jadi nyata, sungguh hari yang penuh keajaiban. Tepat sebelum bulan madu, aku pergi menemui dokter. Yang membuatku sangat terkejut, dia memberitahuku, "Saya dengan senang menginformasikan pada Anda bahwa Anda dalam masa pemulihan." Ya Tuhanku, aku tak percaya dengan apa yang kudengar. Apa aku membaik? Aku bergegas pulang dan memberitahu Black berita baik ini, hanya saja reaksinya tak seperti yang kubayangkan.
Wajahnya langsung berubah, dan pada awalnya dia tak bisa berkata-kata. Kemudian dia terbata-bata. "Se- se- se- Selamat, sayang." Apa maksudnya? Terlepas dari hal ini, bulan madu kami sungguh luar biasa. Nafsu makanku kembali dan kumanfaatkan sebaik-baiknya. Yam, makanan terasa begitu enak. Ini tak luput dari perhatian Black dan dia mengomel. Bisakah kau coba mengunyah lebih perlahan? Terserah, aku bermaksud menikmati makananku. Saat kami kembali pulang, aku pindah ke apartemennya. Demi Tuhan, piring kotor dan kaos kaki bau berserakan di mana-mana. Bagaimana bisa orang yang sedetil itu soal penampilan mereka tinggal di kondisi seperti ini? Ku bilang ke diri sendiri itu tak masalah, aku mencintainya, jadi aku bisa belajar mencintai kekacauannya. Merasa hidup sungguh menyenangkan. Jadi ku akui mungkin aku berlebihan makan cemilan, kue, dan masakan, dan ya, berat badanku naik beberapa kilo. Jadi tugas-tugas rumah tangga jadi terasa berat bagiku. Lagi pula kenapa harus aku yang lakukan? Ini kan kekacauannya. Tapi, pernah sekali saat aku muak dengan celana dalam baunya yang berserakan, aku bertanya padanya, bagaimana bisa pria yang terlihat sepertimu hidup di sarang tikus seperti ini? Cepat bersihkan. Tapi dia mengabaikanku dan langsung tidur. Dan tak lama kemudian dengkurannya yang sekeras guntur itu mengikuti. Apa-apaan ini? Di mana pria menarik dan menawan yang kunikahi? Karena muak, aku berusaha sebisanya membersihkan tempat itu sedikit. Aku kehabisan nafas dan sangat berkeringat. Kepalaku sangat gatal jadi kulepaskan wigku untuk menggaruk kulit kepalaku. Di saat itu ku dengar Black menjerit. Dan saat aku menoleh, dia memegangi wajahnya dengan ketakutan. Sayang, ada apa? Aku bergegas mendatanginya. Oh, aku paham. Aku tertawa. Ini cuma karena aku sangat tak nyaman pakai wig ini, jadi kulepaskan. Itu saja. Tapi lihat, rambutku sekarang tumbuh lagi. Gemetaran, dia terbata-bata. Kau pakai wig selama ini? Kau terlihat menakutkan. Ya, memang. Kurasa rambut yang tumbuh tak merata membuatku kelihatan cukup menakutkan. Bukankah seharusnya kau senang untukku? Aku bergumam dan memaksakan tersenyum, sementara berusaha memakai lagi wig tadi. Mengetahui kalau aku bisa kembali menjalani hidup sangat menakjubkan. Tapi tinggal dengan Black, dengan suami yang moody dan tak perhatian, nah, itu yang tak terlalu menyenangkan. Suatu malam dia pulang dari tempat kerja dengan suasana hati buruk dan mulai memakiku karena tak beres-beres. Ku bilang itu tak harus aku karena bukan aku yang bikin kotor. Dia menggerutu padaku. Aku seorang diri menafkahi kita berdua. Pulang ke rumah melihatmu santai-santai dengan punggung lebarmu itu, dan kau berani bicara seperti itu padaku? Kau yang harusnya bangkit dan kerja, karena kau makan 2 kali lipat dari aku. Kata-katanya menyakitkan, jadi dengan mata berkaca-kaca kukatakan padanya, beraninya kau bicara padaku seperti itu. Black hendak mengatakan sesuatu, tapi menahannya, kemudian dia menghela napas. Dengar, aku minta maaf sayang. Aku tahu kau sedang pemulihan. Dengan tajam aku menatapnya dan berkata, aku tak menyiapkan makan malam, jadi ayo kita makan di luar. Aku sedang menikmati ayam ovenku. Rasanya sangat enak sampai sepertinya aku menggigit terlalu banyak dan itu menyangkut di tenggorokanku. Aku langsung tersedak, aku tak bisa nafas. Ketakutan, ku tatap Black untuk minta bantuan, tapi dia memeriksa ponselnya. Lalu yang membuatku tak percaya, dia jalan pergi ke kamar mandi. Aku terus memukul-mukul meja meminta bantuan. Untung pelayan segera datang dan memukul punggungku dengan keras. Dan aku berhasil mengeluarkan potongan ayam itu. Lalu Black kembali dengan marah. Aku bertanya, bagaimana bisa kau tinggalkan aku seperti itu? Kau bicara apa sayang? Kulihat kau menikmati makananmu. Apa kau sudah selesai? Ayo kita pulang. Dia pasti tahu aku sedang tersedak. Dasar brengsek. Semua yang pernah kupikirkan dan kuharapkan darinya hancur berantakan. Dia berniat membiarkan aku tersedak sampai mati daripada menolongku. Masalahnya adalah cerita cinta kami sangat terkenal sekarang. Dan meski aku tahu, Black dan aku saling tidak betah bersama. Membayangkan kami berpisah dan diejek semua orang membuatku sangat tidak nyaman. Kurasa aku terjebak dengannya selamanya. Jadi kami terus saling mentolerir satu sama lain. Kemudian suatu malam saat aku sedang nyemil keripik kentang sambil nonton TV, ponselku berbunyi. Itu dari nomor yang asing. Halo, apakah Anda istri Black? Black telah mengalami kecelakaan mobil dan kami butuh Anda untuk segera ke sini. Aku terpaku untuk beberapa saat. Maaf, salah nomor. Lalu menutupnya. Ponselku berbunyi beberapa kali lagi tapi aku tak menjawabnya.
Rasa bersalah mulai menghinggapiku, jadi ku ambil tasku dan bergegas ke rumah sakit. Suster menyuruhku menandatangani berkas agar Black bisa mendapatkan operasinya. Dengan pena di tangan, aku meragu. Maaf, di mana bagian donasi organ? Aku bertanya. Suamiku bersedia mendonasikannya jika hal buruk terjadi. Ini bukan waktu yang tepat untuk mengajukan pertanyaan itu. Suster itu membentakku. Tepat pada saat itu orang tua Black bergegas masuk dengan panik. Kuserahkan pada mereka berkas itu dan pergi menyelinap kembali ke apartemen. Setelahnya, aku berpikir panjang dan keras tentang hubungan kami. Awalnya sungguh menggebu-gebu. Tapi aku sadar aku sama sekali tak mencintainya dan begitu pun dirinya. Semua keputusan kami dibuat dengan sangat cepat berdasarkan gagasan bahwa aku mungkin akan mati nantinya. Kami sangat keras kepala untuk mengakui kekalahan dan pergi. Dan sekarang kami sengsara. Beberapa minggu kemudian, Black pulang di atas kursi roda, dan kami berdua duduk dalam keheningan yang canggung. Kemudian aku memecah suasana. Malam itu, saat aku tersedak di restoran, "Apa kau sengaja mengacuhkanku?" Black menjawabku dengan pertanyaan lain. "Apa benar kau ingin mendonasikan organku, bukannya membantuku mendapatkan operasi?" Aku menjawab, "Aku minta maaf. Itu satu-satunya jalan yang bisa dengan cepat kupikirkan untuk keluar dari pernikahan ini." Dia menghela napas. Aku tahu. Aku juga. Kurasa kita begitu mirip, dan itulah kenapa kita tidak berhasil. Dia berhenti sejenak. Kurasa ini waktunya kita mengakhiri ini. Jadi akhirnya, kami berhenti bertahan dengan satu sama lain dan mengajukan perceraian. Orang-orang di sosial media sangat marah, dan memposting banyak sekali komentar pedas, seperti sangat menginspirasi sebagai pasangan, dan menurutku ini menandakan pernikahan palsu. Kuputuskan untuk menutup semua akun onlineku. Pendapat mereka sudah tak ada artinya lagi. Aku punya dukungan keluargaku, itu lebih penting. Yang mengejutkan, aku masih berteman dengan Blake. Hei, kami melalui begitu banyak hal bersama dan dia tak sepenuhnya jahat. Aku hanya tak akan pernah mau tinggal bersamanya lagi. Aku bahkan bertemu dengan pacarku yang sekarang ini lewat Blake, karena dia yang mengenalkanku padanya. Lucu sekali kan? Terkadang semuanya tak berjalan sesuai rencana, tapi itu tak masalah. Hidup dalam kebohongan untuk menyelamatkan ego yang telah terluka itu lebih buruk. Oh, ngomong-ngomong, ini rambutku yang asli. Aku sekarang sudah benar-benar sehat. Ingat, kau hanya hidup sekali saja, jadi pastikan kau tak buang-buang waktu berusaha memuaskan orang lain. Dan sebaliknya, terimalah takdir hidupmu dan jalani dengan sebaik-baiknya.